Hubungan dengan keluarga dari Pastor Widi. Ya. Saya percaya bahwa semua orang punya perjalanan bersama dengan Tuhan. Kematian adalah sebuah rahasia yang tidak bisa kita tahu sama sekali. Amin. Itu rahasia. Adakah malam ini yang bernama Rita? Rita mana ada beberapa Rita. Baju Rita yang belakangnya ada Kulo. Saya tidak tahu, tapi saya tahu bahwa orang ini seorang administrator, di belakangnya dikasih huruf ada H di belakangnya. Rita. Bukan. Ada Rita, silakan. Yang nama belakangnya mulai dengan huruf H ada ya? Ya. Ada. Ada. Sudah saya. Sudah buka. Oke. Ya, saya. Boleh lihat wajahnya? Belum kelihatan wajahnya. Udah. Oke, Ibu Rita. Ya. Mana wajahnya ini? Saya belum lihat ya. Sudah ada. Bu Rita mana? Silakan. Ya. Mana? Ini Ibu Rita ya? Oh iya. Ya. Betul. Ya, Ibu Rita. Ibu Rita. H itu apa, Ibu? Panjangannya apa? Ya. Yang namanya Ibu ada H itu kepanjangannya apa? Automation. Automation. Ya. Ibu Ambon. dari Ambon ya? Halo. Ya. Ibu dari Ambon ya? Suaranya putus-putus, Pastor. Iya. Ibu asalnya dari mana? Suaranya putus-putus, Pastor. Ya, Ibu jangan pakai ini. Ibu lepasin headsetnya. Oh, ya. Ya. Suara saya bagus. Suara saya dengar bagus. Ya, pakai speaker handphone aja. Ya. Ya. Ibu aslinya dari mana? Dari surga. Pintar sekarang ya. Ya. Pintar sekarang Ibu ya. Berarti pemuritan saya berhasil untuk Ibu ya. Iya. Asli dari surga, lahirnya dari mana? Marga Ibu marga Ambon ya? Ya. Lahirnya Ya. Jakarta, Pak. Lahirnya Jakarta. Oke. Ya. Nama tadi siapa? Hatu Mesen ya? H-nya. Ya. Hatu Mesen. Ya. Ya, Ibu Rita dengar ya, diam. Tuhan panggil engkau untuk menjadi seorang pensyafaat. Di mana engkau dipanggil untuk berdoa bagi banyak orang. Ada beban-beban ilahi yang Tuhan taruh di hati Ibu. Terus berdoa sampai Ibu melihat jawaban doa itu datang. Ibu punya problem dengan pinggang kanan dan kiri Ibu yang sering bermasalah. Dan itu sudah bermasalah kurang lebih 3,5 tahun menuju 4 tahun. Hari ini ketika Ibu dengar firman ini, maka Tuhan memberikan tulang belakang yang baru, seluruh sel-sel yang baru. Taruh tangan Ibu di belakang Ibu, di tulang belakang Ibu. Taruh tangan kanan Ibu di tulang belakang Ibu. Kameranya jangan bergerak, kasih stay, taruh di satu tempat yang tidak bergerak. Berdoa kepada Ibu Rita. Aku katakan Mazmur 107 ayat 20 kepada Ibu Rita, disampaikannya firman, disembuhkannya Ibu Rita. Diluputkannya dari liang kubur. Pastor, suaranya putus-putus. Signalnya Ibu mungkin ya. Ya, signalnya. Jelas kok. Kita sini jelas. Signalnya Ibu kali ya. Ya. Semuanya jelas ya. Ya, jelas. Tuhan hamba berdoa, aku katakan kepada Ibu Rita supaya seluruh bagian-bagian tubuh, sel-sel yang menghubungkan tulang belakang dan pinggangnya berfungsi dengan sempurna. Dan kehidupan Tuhan aku lepaskan kepada Ibu Rita. Aku katakan Yeremia 33 ayat yang ke-6 kepada Ibu Rita. Bahwa Tuhan telah memberikan kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan yang melimpah-limpah kepada Ibu Rita. Aku lepaskan kesembuhan Tuhan ini, dan aku ikat setiap roh kelemahan tubuh. Aku katakan out dalam nama Yesus. Aku katakan sembuh
pulih dalam nama Yesus. Kekuatan Tuhan berikan kepada Ibu Rita. Pemulihan terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Ada yang namanya Paulus, Pak Paulus? Ada yang namanya Pak Paulus? Ada. Pendeta Paulus. Oh. Ya, Pak Pak Paulus. Ada Pak Paulus? Oh, udah keluar. Oke. Ah, Sudah keluar. oh, ini ada. Paulus Suparno. Pak Paulus Suparno. Tolong dibuka kameranya Pak Paulus. Ya. Ya. Di mana, Pak? Daerah mana Pak Paulus? Gresik Menganti. Ya. Gresik Menganti. Oh, Gresik Menganti. Pak Paulus, dengar ya. Tuhan panggil engkau, Tuhan panggil Bapak untuk memperlengkapi begitu banyak orang. Bapak akan equip the saint. Bapak akan melatih orang-orang di sekeliling Bapak. Sehingga orang-orang yang tadinya tidak bisa jadi bisa, yang tadinya tidak mampu jadi mampu. Bapak itu seorang bukan cuma gembala, tapi gembala plus. Engkau itu adalah seorang yang akan mementoring begitu banyak orang. Engkau akan jadi pelatih untuk banyak orang. Dan Bapak akan pergi dan akan melihat bahwa hasil daripada apa yang Bapak muridkan, mereka akan berkembang. Bahkan Tuhan berkata begini, akan ada pelayanan kerasulan yang akan Tuhan percayakan kepada Bapak. Untuk Bapak tersplanting orang-orang yang tadinya hancur berantakan, tidak bisa Bapak didik. Bapak akan punya rumah untuk menampung anak-anak yang tadinya broken home, yang hancur. Bapak akan punya tempat untuk menampung anak-anak yang tadinya terbuang dan Bapak didik mereka. Beberapa Bapak akan sekolahkan mereka. Bapak punya kasih untuk mendidik mereka karena Bapak tahu Bapak juga dulu dari orang tidak ada apa-apanya sekarang dijadikan Tuhan apa-apa. Bapak mengerti tentang kehidupan, mengerti tentang tujuan hidup, bahwa hidup ini adalah bagaimana saya bisa melipat gandakan, memaksimalkan potensi orang-orang yang saya gembalakan. Bahkan bukan cuma itu saja. Bahkan gereja Bapak akan menjadi be a role model, contoh bagi gereja-gereja yang ada di daerah Bapak. Sehingga gereja Bapak ini akan menjadi berkembang, expand, untuk menggenapi Yesaya 54 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ketika Bapak duduk, menanti-nantikan Tuhan, lalu kemudian Bapak memuridkan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada Bapak. Kemudian mengutus mereka pergi, maka seperti aliran sungai yang lama pergi, dan aliran yang baru datang, demikianlah orang-orang akan dikirim kepada Bapak. Dalam 2 tahun ke depan, maka Bapak akan punya sebuah gereja yang besar di Gresik, di mana orang-orang akan datang. Tuhan akan mengirimkan 3 orang kepada Bapak. Dan 3 orang ini adalah pengusaha-pengusaha yang nanti akan ikut investasi di dalam kerajaan Allah melalui gereja Bapak. Untuk gereja ini dibangun dan akan diperlengkapi untuk mendidik begitu banyak orang. Bapak akan punya tempat-tempat untuk Bapak menampung orang-orang, akan punya tempat di mana tempat ini seperti Bapak membangun sebuah tempat untuk Bapak nanti melatih orang-orang, sebuah yayasan di mana melatih orang-orang. Bapak tidak perlu pikir dana. Tuhan akan menyuplai kepada Bapak. Ketika Bapak menggenapi, melakukan Matius 18:20, keunitian adalah dasar dari kehadiran Tuhan. Keunitian adalah dasar dari jawaban-jawaban Tuhan. Dan keunitian juga adalah dasar dari berkat-berkatnya diperintahkan. Menurut Mazmur 133 ayat 1-3. Dan ketika Bapak melakukan ini, dalam orang-orang yang sepakat dengan Bapak dalam doa dan dalam puasa, maka rentan waktu 2 tahun ini akan menjadi tahun terobosan, tahun pemulihan, tahun di mana Tuhan akan mengangkat Bapak, mempromosikan Bapak untuk perkara-perkara besar. Tuhan berkata begini, bahwa ada kalanya dada sebelah kiri Bapak itu selalu berdetak dengan sangat kencang, sehingga rasanya tangan bergetar. Tapi Tuhan berkata begini, jantung Bapak baik-baik saja.
Bapak akan mengalami terobosan dalam kesehatan, terobosan di dalam kekuatan. Bapak akan dipulihkan dan akan ada restorasi besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup Bapak. Bukan cuma restorasi, renovasi. Tuhan akan merenovasi semuanya. Yang tadinya rusak, yang tadinya sakit, disembuhkan kembali. Ketika hidup dengan ucapan syukur dan percaya bahwa segala penyediaan itu datang dari Tuhan. Anugerah Tuhan turun untuk Bapak. Terima Bapak Paulus, terima itu. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Ada yang namanya Pak Hari. Tuhan berkati, Pak. Ada yang namanya Pak Hari. Pak Hari. Hari Halatu, ya. Pak Hari. Di manakah Bapak? Saya di Dampit, Kabupaten Malang. Oh gitu. Ini Halatu ini dari mana? Amahai, Ambon. Ambon dari mana ya? From Kingdom of Heaven. Oh iya, enggak daerahnya, daerah. Amahai. Seram. Oh, Seram. Amahai, Seram. Sekarang posisi di mana ini, Bapak? Saya di Dampit di Kabupaten Malang, Oh, Kabupaten Malang. Oke. Ya. Pak Hari, angkat kedua tangan Bapak. Engkau tuh seorang worshiper yang akan melatih begitu banyak para worshiper. Dan Bapak sendiri adalah worshiper. Benar? Amin. Tuhan akan pakai Bapak untuk merintis pelayanan dan melatih orang-orang, terutama untuk praise and worship. Amin. Tuhan akan memberikan kepada Bapak revelation and knowledge untuk mereka akan menyembah Tuhan dengan cara yang benar. Beberapa karunia-karunia Tuhan berikan kepada Bapak, karunia penglihatan dan marifat Tuhan berikan kepada Anda. Amin. Dan Tuhan berkata, ini seluruh karunia ini dipakai untuk memperlengkapi tubuh Kristus, untuk membangun tubuh Kristus. Amin. Supaya satu waktu nanti engkau extending the kingdom, memperluas kerajaan Allah. Dan Tuhan taruh hati itu dalam hati Bapak. Tuhan berkata begini, sedang terjadi sebuah percepatan. Tuhan tunjukkan bahwa Bapak itu sedang memegang sebuah sangkakala. Dan waktu saya lihat sangkakala itu adalah sangkakala perak. Sangkakala perak selalu ditiup ketika akan terjadi mengumpulkan umat Allah dan untuk sebuah keputusan, entah itu keputusan karena firman Tuhan atau keputusan karena sebuah peperangan. Dan Tuhan berkata begini, aku memberikan kepadamu sangkakala perak. Bicara tentang rohani adalah sebuah peringatan. Engkau akan menyuarakan sangkakala perak hari ini bukan lagi sebuah sangkakala yang biasa ditiup, tapi ada di lidah Bapa. Tuhan akan menaruh perkataan-perkataan dalam lidah Bapa untuk memperingatkan satu komunitas, satu orang, bahkan mungkin satu kota. Satu saat ekspresi karunia itu akan bertambah. Ketika Bapak setia dengan perkara kecil, maka Bapak akan dipercayakan perkara-perkara besar. Bapak akan dalam level-level yang berbeda. Beberapa kali orang-orang berkata begini, apa yang Bapak katakan itu kok benar ya? Apa yang Bapak sampaikan itu tiba-tiba kok saya bisa berubah hati saya, berubah keputusan saya. Panggilan Bapak satu saat nanti, seperti lidah seorang nabi yang dipertajam, lidah seorang murid yang dipertajam setiap pagi. Demikian Tuhan akan mempertajam bibir lidahmu, dan akan dipakai untuk membangun, bahkan untuk meruntuhkan, untuk merobohkan, untuk melepaskan. Tuhan akan memberikan lidah perak ini sebagai tanda peperangan, tanda peringatan kepada pribadi-pribadi, supaya mereka reposisi dan kembali kepada Tuhan. Aku akan memberikan kepada mereka hati yang bertobat ketika Anda bicara. Ketika Anda menyuarakan isi hatiku. Tuhan berkata, engkau bukan cuma seorang penginjil, tapi one day engkau akan menjadi seorang gembala. Dan Tuhan berkata begini, engkau akan mengembalakan sebuah jemaat yang besar. Dan Tuhan akan memberkati engkau, terutama gereja anak-anak muda. Tuhan berkata begini, the next generation akan dipercayakan kepada engkau. Sehingga engkau akan mempersiapkan mereka untuk sebuah generasi yang layak di hadapan Tuhan. Engkau akan educated the next generation. Engkau akan mendidik mereka untuk menjadi sebuah generasi yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan akan menaruh hati itu dalam hatimu. Itu menjadi mimpimu. Karena Tuhan bicara kepada engkau beberapa kali melalui mimpi. Dan Tuhan akan pertajam mimpinya. Tuhan akan pertajam itu dalam engkau. Bukan cuma mimpi, tapi karunia menafsirkan mimpi. Tuhan berikan kepada engkau. Sehingga engkau akan berdiri, menjadi kuat, menjadi hebat untuk melihat perkara-perkara besar yang akan Tuhan nyatakan dalam hidupmu.
Bapak terima itu. Amin. Terima itu dalam Amin. nama Yesus. Amin. Terima Amin. itu Amin. dalam Amin. nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Ada Ibu Winnie di sini? Terima kasih Om Dias. Tuhan berkati. Tuhan berkati Om. Ya. Terima kasih. Ya. Maria, Tuhan berkati. Ada Ibu Winnie di sini? Ada Winnie. Winnie dan Ibu Teresia jadi satu. Winnie. Iya. Oh. Iya. Oh, Winnie, kamu di rumah sakit Winnie ya? Oh iya. Iya. Oke, Tapi lanjut, sudah lanjut. negatif. Enggak ada, kita nggak tanya kamu itu. Oke. Winnie, keadaanmu akan baik-baik saja. Amin. Dan 2 hari ke depan, maka Tuhan akan pulihkan kesehatanmu. Amin. 100%. Amin. Engkau akan menjadi saksi itu banyak orang. Amin. Engkau akan menggenapi Yohanes 11 ayat 4. Penyakit itu tidak mendatangkan kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Justru, Tuhan tunjukkan kepada saya bahwa engkau akan dipakai dalam pelayanan sign and wonders. Terutama healing, kesembuhan. Engkau akan mulai mendoakan orang-orang sakit. Ketika engkau mulai mendoakan orang sakit, maka kesehatanmu akan diurus oleh Tuhan. Mulai mendoakan orang-orang bermasalah, maka masalahmu akan diselesaikan oleh Tuhan. Mulai urusi orang-orang yang selama ini berbeban berat, dan beban masalahmu akan diurusi oleh Tuhan. Itu prinsip kerajaan. Dan Tuhan berkata begini, aku tahu hatimu, bahwa hatimu penuh dengan mercy dan penuh dengan compassion. Dan Tuhan berkata beban-beban ilahi ini ditaruh di hatimu bukan untuk membebani engkau, tapi supaya ada keseimbangan. Engkau punya karunia yang akan memperlengkapi tubuh Kristus. Dan Tuhan akan bawa engkau ke dalam kedalaman demi kedalaman, deeper and deeper, deeper in love. Dan Tuhan akan minta supaya engkau masuk ke tempat-tempat yang dalam. Tempat yang dalam engkau akan dapat perkara-perkara besar. Jangan pilih main aman, tapi mulailah masuk sekalipun kesulitannya ada. Pastikan engkau bersama dengan Tuhan. Keadaanmu akan baik-baik saja. Dan Tuhan akan menyembuhkan seluruh keluargamu. Pemulihan akan terjadi. Tuhan berkata begini, bahwa Roma pasal 4 ayat 17 menjadi bagian. Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada, apalagi yang sudah ada. Diciptakan kembali, baru, grace, new, seperti semula. Tuhan hamba berdoa, kekuatan Tuhan berikan kepada Winnie. Hamba berdoa, anugerah Tuhan berikan kepadanya. Untuk dia berjalan di dalam tuntunan penyertaan Tuhan, dan berjalan di dalam kasih karunia. Untuk dia menikmati segala yang terbaik dari janji-janji Tuhan. In the name of Jesus we pray. Dalam nama Yesus, terima itu Winnie. Yes. Terima itu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Ada Ibu Ripka di sini? Ada Ibu Ripka? Ada Ibu Ripka, ada. Ibu Ripka? Ada, Pak. Ibu Ripka. Ada, Pak. Tuhan tunjukkan kepada saya bahwa Ibu di mana ini? Dalam mobil ya? Iya, Pak. Ya. Oh, menuju ke mana ini? Menuju ke Kediri, Pak. Ada pelayanan besok. Oke. Ibu hamba Tuhan juga? Iya, Pak. Iya, Pak. Sama dengan suami ya? Belum bersuami, Pak. Oh, masih bukan. Mau didoain supaya dapat pasangan? Iya, Pak. Iya. Iya. Terima kasih, Kak. Ianya kok nggak yakin ya? Nggak kerasa dalam roh itu nggak yakin ya? Yakin, Pak. Sangat yakin, Pak. Ibu Rika dengar ini. Nah, ini yang Tuhan mau sampaikan kepada Ibu. Bahwa tangan Ibu akan memberi kepada banyak orang. Tuhan tunjukkan kepada saya bahwa Ibu itu sedang memakai jubah yang warnanya putih. Tapi sepertinya di pinggang itu seperti ikatan seperti kalau para koki itu ada seperti celemek gitu ya. Tapi celemeknya itu warnanya gold, warnanya emas gitu ya. Dan Ibu tuh lagi sibuk sekali untuk menyiapkan begitu banyak hal. Dan Tuhan berkata begini bahwa hambaku ini akan memberi makan banyak orang. Ibu jangan melihat keadaan Ibu, tapi Ibu harus melihat sumber yang tidak terbatas. Amin, amin. Tanganmu akan memberi sehingga engkau sendiri tidak akan pernah kekurangan.
Amin. Ayat yang Tuhan kasih kepada ibu itu Amsal 11 ayat 24-25. Ada orang yang menabur sedemikian rupa tapi tidak pernah berkekurangan. Tapi ada yang menyimpan sedemikian dan selalu berkekurangan. Ibu salah satu orang yang terus melepaskan, tapi ibu akan melihat kelimpahan akan datang. Amin. Amin. Tujuan daripada Tuhan memberkati ibu adalah supaya ibu menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Berkat bukan cuma tentang finansial, bukan tentang posisi kedudukan, tapi berkat itu juga bicara tentang ibu sedang hadapi masalah persoalan, tapi ibu bersyukur karena ibu tahu dengan masalah persoalan ujian hidup membuat ibu semakin dewasa untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Duka cita yang ibu alami akan jadi sukacita bagi banyak orang. Waktu ini bukan waktu untuk menyalahkan diri sendiri. Waktu ini waktu untuk sepakat dengan Tuhan. Waktu ini adalah waktu untuk bersyukur bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu, ya dan amin, dia tidak pernah terlambat. Dia segera menolong ibu, memberi yang terbaik bagi ibu. Kebaikan Tuhan akan turun atas hidup ibu. Belajar melupakan yang terjadi kepada ibu beberapa tahun yang lalu. Jangan ingat, karena itu sudah jadi sejarah dalam hidup ibu. 1 jam yang akan datang di hadapan ibu itu adalah sesuatu yang suci mulia. Tuhan ada di sana. Berjalanlah kepada masa depan dan tidak melihat apa yang terjadi di belakang. Karena Tuhan telah menyiapkan yang terbaik bagi Ibu Ripka. Terima itu. Terima anugerah Tuhan. Terima kekuatan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Pak. Amin. Terima kasih. Jadi amin. Terima dalam nama Yesus. Amin. Amin. Yang jadi mana, Bu? Yang jadi dapat suami. Nah, ya udah, puji Iya, Tuhan. Pak, silakan Pak. Ya, Tuhan berkati. Amin. Puji Tuhan. Malam ini terima kasih Pastor untuk waktu yang diberikan. Terima kasih. Kita ketemu kembali. Terima kasih Pastor Luther. Sama-sama. Kita ketemu kembali malam ini. Saya akan bicara tentang sebuah tema yang ketika saya menyiapkan ini ada impresi dari Roh Kudus untuk saya sampaikan ini kepada Bapak Ibu yang saya rasa dalam roh saya. Sebuah kata, satu kata yang semua orang hadapi. Yang saya mau sampaikan malam ini, pesimis. Dan Tuhan berkata, ada hari-hari ini karena masalah begitu banyak, persoalan begitu banyak, maka sikap umat Allah itu jadi pesimis. Karena mereka rasa bahwa hadirat Allah itu biasa saja. Ya, kesembuhan mana sih? Ya, pertolongan mana sih? Nggak ada jalan. Sepertinya semuanya biasa saja, lalu mereka pesimis. Kita lihat dulu Markus pasal 10 ayat 46-52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat 52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihani aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik bahwa ada seorang buta namanya Bartimeus. Bartimeus itu arti namanya cuma anak Timeus. Nggak ada arti nama yang lain. Ya, anak Timeus. Dan buta sejak lahir. Orang buta sejak lahir itu jadi beban bagi keluarganya. Makanya dia ditaruh di depan pintu gerbang Yeriko untuk jadi pengemis. Saya beritahukan kepada saudara, arti Yeriko bagus, indah mulia, bau harum. Tapi ada seseorang di situ yang sedang menanti-nantikan seseorang. Bapak Ibu perhatikan ayat 47 berkata begini, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Wow, ini orang buta, dia nggak melihat dengan mata.
tapi dia punya pengharapan yang kuat. Ketika seseorang tidak melihat dengan mata, punya kelemahan pada body-nya atau pada fisiknya, itu bisa membuat orang itu jadi pesimis. Atau mungkin Bapak Ibu utuh, tapi karena persoalan masalah pergumulan yang tidak hentinya, bisa juga membuat kita pesimis. Tapi itu tidak berlaku bagi Bartimeus. Saudara, saat kita harus melewati keadaan yang tidak baik, sebagian orang mungkin tetap berusaha untuk mengatasi keadaannya demi meraih kemenangan. Sebagian orang ya, ibarat seorang olahragawan yang ketika gagal dalam pertandingan tetap bangkit, maka keberhasilan pasti dapat diraihnya. Saya ingat pertama kali saya dulu atlet ya, taekwondo. Ya, 15 tahun, Saudara. Saya ingat pertama kali saya ikut kejuaraan. Sabuk saya waktu itu sabuk kuning. Sabuk kuning itu baru berlatih kurang lebih 1 tahun lebih. Tapi sudah lulus seleksi daerah, ikut kejuaraan daerah. Ketika pertandingan kejuaraan daerah, banyak penonton. Dari pihak sana bersorak, pihak saya juga teman-teman bersorak-sorak dan banyak penonton. Saya lihat lawan saya pakai sabuknya, sabuk hitam. Jadi dari putih, kuning, hijau, biru, merah, ada merah strip hitam 1, merah strip hitam 2, merah strip hitam 3, baru hitam full. Berarti yang di atas saya itu kurang lebih 8 tingkat di atas saya. Pelatih saya katakan, kamu pasti menang. Kamu lebih bisa dari dia sekalipun sabuknya tinggi. Tapi karena saya sudah takut dan kecut, maka saya kalah. Dan saya ingat kembali berapa tahun kemudian, ketika pertandingan digelar lagi, sabuk saya waktu itu sudah merah, Saudara ya. Jadi sudah mau dapat hitam. Ketika ketemu dengan orang itu lagi, dan pelatih saya katakan, ini waktunya kamu kalahkan dia. Bapak Ibu, ibarat seorang olahragawan yang ketika gagal dalam pertandingan tetap bangkit, maka keberhasilan pasti dapat diraihnya. Maka waktu itu saya meraih keberhasilan dan menang. Sebaliknya banyak sebagian orang yang menjadi pesimis dan menyerah pada keadaan, hidupnya akan sulit untuk meraih kemenangan. Saya coba melihat kata pesimis dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata pesimis itu artinya orang yang bersikap atau berpandangan tidak mempunyai harapan baik. Ulangi ya. Pesimis itu artinya orang yang bersikap, yang punya sikap, atau punya pandangan tidak mempunyai harapan baik. Contoh, dia khawatir kalah, khawatir rugi, khawatir celaka, bahwa saya tidak akan mengalami keadaan baik. Memang pelayanan saya tidak akan maju, kata orang nggak akan maju. Pelayanan saya tidak ada investor banyak, tidak ada orang kaya di dalam. Jadi dia punya pandangan bersikap bahwa tergantung dengan orang lain. Padahal harusnya kita bergantung dengan Tuhan. Sehingga akhirnya membuat kita pesimis. Nah, pesimis merupakan penghambat dalam kita meraih impian. Sebagai umat Tuhan, harusnya kita tidak boleh mudah menyerah. Sebab kita percaya bahwa Yesus itu adalah pembuka jalan bagi kita. Amin. Amin. Nah, saya cerita kembali Bapak Ibu ya. Dalam anugerah Tuhan kita dalam bulan ini atau bulan depan, kita udah bisa selesaikan pembangunan rumah Tuhan yang ada di Makassar. Dan itu bangunnya 5 tahun lebih. Melewati begitu banyak tantangan, kontraktor pergi dengan duit yang begitu banyak, bisa 3-4 miliar itu. Kemudian setelah dibangun, sudah lantai 2 mau dicor, dirobohkan oleh kontraktor kedua, dengan alasan katanya fondasinya nggak kuat. Kemudian dalam 1 malam, gedung yang mau di lantai 2 itu jadi seperti lapangan bola kembali. Tapi saya selalu datang berdoa di situ, saya katakan begini, Tuhan ini rumahmu, kalau Engkau mempercayakan aku untuk membangunnya, maka aku tidak menyerah. Dan aku percaya kalau orang itu tipu aku, maka dia tipu Tuhan. Karena itu uang milik Tuhan. Kalau orang memperlakukan saya dengan tidak benar, saya tidak bisa tahu hatinya. Tapi kalau saya mempercayakan dia sebagai kontraktor dan dia tipu saya, Tuhan engkau lihat dia tipu Tuhan. Saya tidak akan menyerah karena saya percaya engkau punya langit dan bumi. Dan benar saja, saya lihat Kingdom Supply di tengah-tengah masa pandemi ini dari 2020 awal, dari bulan Maret mulai starting
Februari lah mulai starting. Sampai sekarang, Tuhan sertai pembangunan ini. Dan saya lihat cara yang hebat di situasi yang nggak mungkin. Ada orang yang WhatsApp saya, "Pastor, gereja bangkrut." Saya jawab dia, saya katakan, mungkin Anda maksudkan gereja tutup waktu-waktu awal pandemi. Tapi kalau gereja bangkrut, nggak mungkin. Karena yang bangun gereja itu adalah pemilik gereja, Yesus Kristus Tuhan. Dia bangun gereja dengan darahnya. Dan pintu alam maut saja tidak dapat menguasainya. Tidak mungkin bangkrut. Ada yang berkata, nanti pastor, ketika gereja bangkrut, pastor makan apa? Salah satu pekerja kami katakan, Pastor Luther akan tetap makan nasi dan makan enak. Haleluya. Artinya begini, keadaan situasi bisa membuat kita pesimis. Tapi sikap dan pandangan kita terhadap sesuatu yang benar, yang baik itu harus ada dalam hidup kita. Katakan amin 5 juta triliun kali. Di dalam Tuhan akan ada solusi bagi keadaan apapun. Haleluya. Sebab Tuhan mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Dan saya percaya itu. Tapi orang pesimis nggak punya pikiran itu. Mereka selalu berpikir bahwa hidupnya ya sudah seperti ini. Ya. Inilah hidupku. Ini sudah menjadi tidak, saudara. Mari kita lihat Ibrani pasal 6 ayat 11 berkata begini. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Bapak Ibu, untuk kita bisa mengalahkan roh pesimis ini, maka kita harus punya pengharapan. Apa yang kita harapkan? Saya mengharapkan bahwa Tuhan pasti akan dengar doa, Tuhan pasti akan nolong, Tuhan pasti akan buka jalan. Dan ketika saya datang kepada Tuhan, saya bilang kepada tim doa kami, datang bukan karena mau dapat hasil, datang bukan karena supaya berdoa supaya orang kirim dana, tidak. Datang untuk menyenangkan Tuhan. Datang karena kita punya pengharapan, dan pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan. Pengharapan sebagai suatu milik yang pasti. Alkitab katakan pengharapan itu seperti sauh yang kuat, kan. Ibrani 6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kalau kapal-kapal besar mau sandar di pelabuhan, maka sudah dari beberapa ratus meter sebelumnya mereka akan melepaskan jangkar. Dan jangkar itu akan terkait di batu karang untuk menahan kapal itu tidak karam. Sama juga pengharapan kita itu seperti jangkar yang kuat sehingga membuat hidup kita, pelayanan kita, bisnis kita tidak karam. Jadi bangun pengharapan kita dalam Tuhan itu akan menyelamatkan saudara atau tidak terjebak dalam roh pesimis itu. Ibrani 10 ayat 23 berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jadi orang yang terus berharap kepada Tuhan, maka dia akan melihat kesetiaan sorga menjawabnya dengan kesetiaan. Karena tidak mungkin Tuhan menyangkal dirinya, karena dia adalah Allah yang setia. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita mulai belajar, saya alami itu dalam kehidupan, dalam pelayanan, bahwa ketika kita tetap punya pengharapan, selalu berkata kepada jemaat begini, jangan lihat dengan mata fisik ya. Kalau kita lihat dengan mata fisik, bukan berarti nggak boleh lihat dengan mata fisik. Tapi kekristenan itu tidak melihat namun percaya. Kalau lihat baru percaya, semua orang bisa, nggak usah percaya Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak lihat namun percaya, lalu punya pengharapan bahwa semuanya akan baik-baik, maka itu namanya Bapak Ibu dan saya percaya tentang kesetiaan Tuhan yang akan menolong kita. Katakan haleluya. Ada banyak orang yang hari-hari ini meragukan karena mereka pikir mana Tuhan. Bagi saya begini Bapak Ibu, bagi saya begini. Hubungan dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu lebih penting daripada hasil. Amin. Hubungan kita dengan Tuhan itu lebih penting daripada hasil. Misalnya Bapak Ibu sakit dan hari ini belum disembuhkan, maka jangan berhenti berdoa karena hubungan kita dengan Tuhan itu lebih penting. Amin.
Ada orang juga yang berkata begini, Pak, kok matinya sadis ya? Kalau kita lihat orang dari cara mati, kita juga keliru. Karena Yesus mati di tengah-tengah penjahat. Dan menurut Yesaya 53, itu matinya sudah sampai tidak bisa kelihatan. Wajahnya dikatakan Yesaya tidak tampan lagi. Jadi tidak bisa lihat orang dari cara mati. Tapi kita lihat orang dari cara hidupnya, apakah berdampak atau tidak. Yesus mati di tengah-tengah penjahat, mati muda, 33,5 tahun. Tapi hidupnya berdampak sampai sekarang. Hubungan kita dengan Tuhan, itu menentukan. Mempercayai Tuhan sungguh-sungguh, sekalipun kita belum lihat hasil, itu lebih penting. Ya, kalau orang cuma datang karena lihat hasil, dan kalau tidak dapat hasil kemudian kecewa, maka saya percaya kita meragukan kesetiaan Tuhan. Itu akan membuat kita mudah pesimis. Kita mudah jauh dari Tuhan. Bahkan mudah untuk menyangkal Tuhan. Ibrani 10 ayat 23 berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Mari berpegang teguh. Kurang lebih 22 tahun yang lalu saya ingat. Saya keluar dari Ambon ketika kerusuhan, sudah periode pertama kerusuhan. Saya keluar itu juga Tuhan buat skenario anak laki saya yang waktu itu baru umur 5 atau 6 bulan. Itu saudara, maaf tiap malam itu diare, saudara ya. Anak bayi diare. Dan ketika kita pergi ke dokter, rumah sakit nggak ada obat. Dokter kasih kami anak itu betadin. Bahkan dokter larang dia untuk minum susu. Lalu disuruh apa? Minum saja air bubur katanya. Jangan minum susu katanya, alasannya dia lagi diare, tidak boleh minum susu, pakai air bubur. Saudara, setiap malam istri saya itu berdoa bukan lagi berlutut, tapi tiarap di atas tanah. Karena ini anak pertama kami. Dan berlalu 3 hari, tidak ada perubahan sama sekali. Anak kecil masih tetap diare. Saya yang tadinya percaya, tiba-tiba dalam hati saya sepertinya mulai ada keraguan. Tapi saya mulai tolak itu. Lalu saya sepakat dengan istri saya. Kemudian kami izin dari gembala kami dan kami ke Jakarta. Kami ke Jakarta, kemudian kami diperkenalkan. Saya punya salah satu teman itu dokter, saudara. Ya, kalau di Jakarta Barat itu, dekat dengan kebun kacang itu, sekarang ya namanya sudah apa ya, tapi dulunya namanya Graha Medica. Ada satu dokter anak di situ, anak Tuhan juga. Kami ketemu, dan anak saya sembuh di situ. Nah, saya lihat ini Tuhan izinkan semuanya itu terjadi. Supaya kita tetap punya pengharapan. Dan ketika kami di situ, saudara, kita diproses oleh Tuhan. Kita diproses oleh Tuhan. Kami nggak kembali ke Ambon, kita diproses oleh Tuhan. Sehingga kami yang tadinya full time, akhirnya kami nggak dapat persembahan kasih dan sebagainya. Satu saat saya pergi, anak saya umur sekitar 6 bulan ya, atau 7 bulan. Saya pergi ke ATM. Saya ingat saya pakai ATM Lipo Bank. Saya ingat waktu itu. Saya masukin ATM saya. Dan saya lihat saldo saya. Saya ingat sekali di pikiran saya. Karena istri saya bilang begini, anakmu punya susu habis. Anak saya lahir itu, lahirnya normal, tapi berat badannya itu agak di bawah normal 2/4. Tapi dokter katakan karena kelahirannya normal, tidak perlu masuk inkubator. Tapi dia harus minum susu yang fatnya tinggi. Susu waktu itu kalau ibu-ibu tahu namanya Morinaga. Di zaman saya itu harganya hampir 300.000. Bapak Ibu tahu ketika saya masukin PIN dan saya lihat saldo saya tinggal Rp185. Saya itu berjalan dari depan itu, masuk ke rumah. Rumah kami dikontrakan oleh salah seorang dokter terkenal. Ya, dia dokter presiden dulu masa Pak Harto. Sekarang jadi hamba Tuhan di bawah Pastor Niko, gerejanya besar sekali. Ya. Dia kontrak kami rumah di daerah Taman Aries, Jakarta Barat. Dan saya ingat waktu itu, untuk beli susu 1 kaleng pun saya nggak punya uang. Waktu saya masuk, Bapak Ibu, rasanya kalau ditiup angin itu saya terbang.
Ketika sampai di rumah, saya bilang istri saya, uang saya 185 rupiah. Dia nangis. Dan dia bilang begini, istri saya kan dulu adalah dosen ya. Dia katakan begini, kalau begitu saya kembali aja jadi dosen. Karena kami sudah tidak full time lagi waktu itu. Dia katakan kepada saya begini, kamu juga kembali aja cari kerja. Terus saya ngomong kepada istri saya begini, kalau ini cara Tuhan, kita sedang diizinkan untuk masuk seperti ini, maka saya nggak akan kembali. Karena ini calling, saya nggak akan kembali. Kalau ini cara Tuhan untuk kita mati dengan cara seperti ini, biar kita mati seperti ini. Tapi untuk kembali saya nggak mau. Bapak Ibu tahu nggak? Hari itu kita nggak ada tuh. Kita nggak ada uang sama sekali. Di rumah kita ada 2 keluarga dari tempat kerusuhan dari Ambon yang datang tinggal. Total orang dalam rumah kita ada 10 orang. Dan harus dikasih makan. Dan saya nggak punya uang. Pada waktu malam saya ingat. Ada orang yang saya baru kenal 1 kali. Dia datang ke rumah dan dia katakan begini, Pak Luther, ada persekutuan di rumah kami. Bolehkah Pak Luther sharing? Saya ingat waktu itu ketika saya sharing, saya khotbah, mungkin orang nggak banyak, sekitar mungkin 10-15 orang. Saya doa di situ, selesai ibadah, dia kasih kami persembahan. Sampai di rumah, persembahan itu kami mulai beli susu anak kami. Orang-orang di rumah bisa makan. Dari pagi sampai malam nggak makan. Mulai besok dan seterusnya, kami mulai ambil waktu doa dan berpuasa. Karena siang nggak ada makanan. Bapak Ibu tahu nggak, setiap malam ada orang yang ketika tutup kafenya, digerakkan untuk membawa sisa makanan, datang ke rumah kami. Itu terjadinya hampir kurang lebih 3 bulan, terus-terusan. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu begini, mari berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia menjanjikannya setia. Kalau saya bapak saja, nggak tega lihat anak saya kehabisan susu. Bapak di dunia, kalau tahu memberi yang baik, Bapak di sorga beri yang terbaik. Hari ini kalau Bapak Ibu sedang ada dalam persoalan apapun, jangan pernah pesimis. Selalu percaya kepada Tuhan. Di saat-saat seperti inilah, iman pengharapanmu diuji oleh Tuhan. Maka dari itu, kita harus mempunyai pola pikir bahwa kita adalah orang yang menang. Sikap kita harus optimis, bukan pesimis. Amin. Keadaan yang tidak baik yang mungkin kita hadapi itu tidak berarti bahwa kita akan mengalami hal itu selamanya. Benar? Itu semua perjalanan. Sekarang ini dalam anugerah Tuhan. Ya. Dulu mau beli telur 1 buah masa-masa itu, saya nggak punya uang. Sekarang ini mungkin bisa beli 20 kerat, saudara ya. Bahkan mungkin lebih daripada itu. Bahkan kekenyangan makan sehingga harus ambil waktu untuk doa dan berpuasa. Keadaan yang tidak baik, yang mungkin kita hadapi itu tidak berarti bahwa kita akan mengalami hal itu selamanya. Artinya itu sebuah perjalanan. Tapi kita kalah karena kita pesimis. Harusnya begini, dalam keadaan apapun kita optimis. Hari ini istri saya selalu berkata begini, saya bersyukur bahwa saya punya suami yang tetap tahu panggilannya. Dalam keadaan-keadaan kritis ketika kita ditinggalkan oleh teman-teman, nggak ada orang yang telepon ke rumah kami tanya keadaan kabar. Tidak ada orang yang undang saya pada waktu semua orang pergi tinggalkan kami. Saya selalu berkata begini, ada Tuhan bersama-samaku. Ketika aku hidup benar, ketika aku percaya firman-Nya, ketika aku hidup menyenangkan Dia, maka one day akan ada pemulihan. Waktu pemulihan akan ada. Karena saya percaya segalanya dapat berubah. Keadaan dapat berubah. Persoalan yang kita alami itu tidak kekal, Bapak Ibu. Itu sebuah perjalanan, saudara bersama dengan Tuhan. Segalanya dapat berubah. Katakan, tulis di kolom komentar. Segalanya dapat berubah. Amin. 5 juta triliun kali. Hidup ini juga tergantung. Tidak tergantung dengan nasib. Alkitab tidak berkata bahwa hidup ini tergantung dengan nasib. Tidak ada. Jadi kalau orang berkata hidup saya tergantung nasib, nggak ada ayatnya. Ya. Hidup kita tergantung dengan apa kata Tuhan. Dan cara pandang dan sikap kita. Itu menentukan masa depan saudara dan saya.
Tuhan tidak pernah menghendaki kita menjadi orang yang lemah dan mudah pasrah pada keadaan. Betul? Kita harus tetap maju pada tujuan Allah bagi kita. Apapun keadaan kita, tidak boleh pesimis. Dalam Roma 8 ayat 37 dikatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita adalah orang-orang yang menang. Betul? Roma 8 ayat 37 kan Bapak Ibu hafal ya. Kita bukan cuma orang-orang yang menang, tapi lebih daripada seorang pemenang. Dan seorang pemenang bukanlah orang yang mudah menyerah pada yang dihadapi, tapi ia akan berusaha sekalipun ia sempat gagal. Tapi one day, satu hari, ia akan berhasil memperoleh kemenangan. Saya tahu arti dari kata gagal karena saya dulu atlet dan melatih begitu banyak orang yang tadinya tidak bisa sampai jadi champions. Dan ketika mereka gagal, mereka pikir bahwa dunia runtuh, kiamat. Saya katakan tidak, kamu baru memulai sebuah perjalanan sukses. Tidak ada orang-orang hebat yang lahir langsung hebat. Tapi orang-orang hebat di dunia ini adalah mereka yang mengalami kekalahan demi kekalahan, kejatuhan demi kejatuhan. Tapi mereka bangkit kembali. Itu adalah cara mereka meraih kesuksesan mereka. Orang pesimis tidak akan melakukannya. Kalau orang dunia melakukannya, terlebih lagi di dalam Tuhan. Amin. Dia pasti memberi kemenangan. Dengan demikian, hidup kita tidak akan pernah dikalahkan oleh keadaan. Melainkan kita harus dapat mengalahkan keadaan tersebut. Bapak Ibu, kalau diperhadapkan dengan situasi masalah, jangan lihat masalah itu lebih besar daripada Tuhan kita. Tapi katakan kepada masalah, Tuhan yang kita sembah itu lebih besar dari masalah. Konsep kita berpikir, konsep kita memandang itu menentukan. Masalahnya begini, ketika masalah datang, kita taruh hidup kita selevel dengan masalah. Nggak boleh. Apalagi berpikir selevel dengan masalah, nggak boleh. Ketika banjir datang, Bapak Ibu nggak boleh selevel dengan banjir. Bicara masalah, persoalan, kehidupan, tantangan dalam pelayanan, nggak boleh selevel dengan itu. Bapak Ibu harus naik lebih tinggi. Yesaya 59 ayat 19 berkata begini. Terjemahan bahasa Inggris berkata, "When the enemy shall come and like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him." Ketika masalah datang seperti banjir, Roh Allah menaikkan standar untuk melawannya. Jadi ketika masalah datang seperti banjir, masalah diumpamakan banjir, Alkitab tidak mengatakan bahwa Roh Kudus menahan banjir itu, membendung banjir itu, tidak. Justru Roh Kudus pakai masalah untuk menaikkan standar saudara dan saya. The Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Roh Allah menaikkan standar untuk melawannya. Jadi kalau masalah datang, Bapak Ibu harus naikkan standar untuk melawan keadaan itu. Bagaimana menaikkan standar? Doa, pujian, penyembahan, baca firman, lakukan firman. Berpikir yang benar, berpandangan yang benar, punya pengharapan dalam Tuhan. Bapak Ibu menang atas masalah. 1 Korintus 15:57 berkata, "Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Jadi dalam Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam Yesus ada kemenangan. Ini penting Bapak Ibu. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pertanyaannya begini, Pastor, bagaimana cara mengatasi pesimis ini? Yang pertama adalah kita harus terus maju ke depan. Tulis Bapak Ibu, saya harus terus maju ke depan. Maju ke depan dengan cara apa? Berusaha menghadapi segala keadaan apapun. Dan harus memandang hari esok dengan penuh keyakinan. Kita harus dapat menghadapi keadaan tersebut, bukan menghindarinya. Kalau Bapak Ibu lihat dalam satu raja-raja, kalau nggak salah itu, 10 orang kusta, mereka tinggal di luar, dan Samaria sedang dikepung oleh tentara Asyur. Bahkan sedang terjadi kelaparan di dalam kota Samaria. Dan Nabi Elia berkata begini, besok, ya, mereka akan beli 1 cupa gandum itu sedina. Lalu ajudan raja berkata begini, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, masakan hal itu terjadi. Saudara tahu gini, besok 10 orang kusta itu bilang begini,
Kalau kita masuk ke dalam kota, kita juga mati. Mari kita pergi ke tentara orang Aram. Aram bicara tentang masalah bagi Israel waktu itu. Kalau mereka matikan kita, biar mereka matikan kita. Lalu mereka 10 melangkah. Pergi kepada orang Aram. Berbicara begini, mereka tidak lari dari masalah seperti raja dengan orang-orang Israel yang ada di dalam tembok Samaria. Tapi mereka datang menghadapi masalah. Saudara perhatikan baik-baik kalau kita baca ceritanya. Ketika 10 orang kusta itu melangkah, maka Tuhan mengirimkan malaikat-malaikat Allah mendahului mereka. Ketika mereka sampai, mereka lihat mayat tergeletak di mana-mana. Makanan berceceran, harta di mana-mana. Mereka makan sampai puas. Bapak Ibu perhatikan baik-baik begini. Kenapa Tuhan suruh kita maju terus? Karena hari esok itu Tuhan yang pegang. Karena masa depan itu Tuhan yang pegang. Amin. Bapak Ibu tidak boleh lari dari masalah. Hadapi masalah. Ketika kita hadapi masalah, maka Tuhan yang akan berperang ganti kita. Ada banyak orang Kristen yang pilih lari dari masalah. Maka masalah itu akan jadi circle problems dalam hidup saudara. Tapi ketika Bapak Ibu hadapi masalah, datang dan hadapi masalah, maka Tuhan memberikan kepadamu hikmat dan pengertian untuk kita bisa menyelesaikannya. Lihat hari esok lebih baik dari hari ini. Lihat hari ini lebih baik dari hari kemarin. Itu tanda orang yang optimis. Tapi orang pesimis selalu berkata begini, esok tidak lebih baik dari hari ini. Hari ini tidak lebih baik dari kemarin. Itu pesimis. Bapak Ibu jangan berteman dengan orang-orang seperti ini. Karena kita akan terbawa arus. Manusia itu paling mudah dipengaruhi. Tergantung dengan siapa dia berteman. Menurut 1 Korintus pasal 15. Kalau Bapak pasal 15 ayat 55 kalau saya nggak salah itu. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya. Jadi kalau bergaul dengan orang-orang yang buruk, dengan pikiran yang pesimis, lama-lama kita pesimis. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang optimis, lama-lama kita optimis. Bapak Ibu yang punya omsetnya 10 juta satu bulan bisnis, carilah teman-teman yang punya omset 100 juta. Maka kita akan tahu cara mendapatkan 100 juta. Kalau sudah dapat 100 juta, bergaul dengan orang yang omset 1 miliar. Lama-lama omset Bapak Ibu 1 miliar. Kalau kita baru gerejanya 100 orang, bergaullah dengan teman-teman yang gerejanya sudah 500 orang. Sehingga kita mulai dapat impartasi. Ya, share. Kalau sudah 500 orang, kita mulai bergaul. Jadi pergaulan sangat penting. Mau lihat seseorang, lihat dari buku apa dia baca. Siapa teman-teman yang melindungi dia. Maka kita tahu orang itu siapa. Haleluya. Yang kedua, mintalah selalu kekuatan dari Tuhan. Kalau tadi terus berjalan maju, menghadapi pesimis adalah berjalan maju, jangan lihat ke belakang. Lihat hari esok lebih baik dari hari ini lebih baik dari hari kemarin, artinya terus berjalan maju. Yang kedua, mintalah selalu kekuatan dari Tuhan. Karena tantangan masalah itu membuat manusia selalu mudah hands up, mudah menyerah. Mintalah selalu kekuatan dari Tuhan, agar dalam menghadapi semuanya, Tuhan akan selalu menyertai kita. Dan akan memampukan setiap kita. Bahkan Bapak Ibu, ketika kita mulai bangun rumah Tuhan ini ya, dari 2015, 2016, bangun 2015, kemudian berhenti 2016, 2017, 2018 sampai pertengahan. Bahkan Bapak Ibu tahu nggak, saya udah coba untuk ke bank, kalau bisa kita ambil dana dari bank, sudah usaha semua. Bahkan rumah kami mau kasih untuk jual. Sudah ditulis di depan selama 3 tahun dari 2018, 19, 20, sampai 2021 sampai sekarang. Ketika Tuhan bilang gini, apa yang kamu punya? Dan saya katakan, rumah serahkan. Bapak Ibu tahu nggak, Tuhan itu cuma untuk menguji hati kita. Sampai bangunan rumah Tuhan mau jadi, rumah kami itu belum terjual. Saya cuma tahu Tuhan mau menguji hati saya. Apakah saya mencintai Dia ketika Dia minta sesuatu dari saya? Dan ketika saya ngomong dengan istri saya katakan, kalau Tuhan minta, kasih saja. Anak perempuan saya nangis. Dan dia katakan, nanti papa kita tinggal di mana? Saya katakan, papa dulu kontraktor. Kontrak sana, kontrak sini. Dan kita masih tetap baik-baik kok.
Kalau Tuhan minta, pasti Tuhan akan beri yang terbaik. Saya beritahu kepada Bapak Ibu begini. Kami minta kekuatan dari Tuhan dan kami jalani itu. Ya. 2 mobil, 1 mobil anak saya yang saya pakai Jakarta. 1 mobil kantor saya jual. Hanya untuk bangunan rumah Tuhan itu jadi. Tapi dirobohkan, saudara. Lalu saya bilang untuk istri saya, tidak ada jual-jual mobil sekarang. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan sertai kita. Ini baru satu sisi. Baru bangun rumah Tuhan. Belum sisi yang lain. Makanya saya bilang untuk istri saya begini. Kalau Tuhan izinkan kita lagi bangun rumah Tuhan. Satu saat nanti. Maka pakai prinsip Alkitab. Hitung dulu biayanya sebelum membangun. Cari orang-orang yang tepat, yang kredibel, yang bisa dipercaya, yang setia, baru dibangun. Jangan asal apa kata orang. Karena ternyata tidak semudah yang kita pikirkan. Ada begitu banyak tantangan. Haleluya. Minta selalu kekuatan dari Tuhan. Agar dalam menghadapi semuanya, Tuhan akan selalu menyertai kita. Dan akan memampukan kita setiap waktu. Amin. Bapak Ibu, Tuhan juga berjanji akan menyediakan hari depan yang baik bagi kita, bukan? Makanya kalau kita lihat Yeremia 29 ayat 11, untuk Bapak Ibu mengalahkan pesimis, supaya selalu optimis. Maka Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sangat jelas. Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada pada saya. Selalu saya di depan cermin, saya selalu tunjuk muka saya dan saya katakan, Luther, kamu itu ada dalam kendali Tuhan. Kamu itu ada dalam rancangan Tuhan. Tugas kamu hanya mengetahui rancangan itu, lalu menghidupinya. Sisanya itu urusan Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu begitu. Jadi anak Tuhan itu begitu. Tahu rancangan Bapa apa, tahu kehendak Bapa apa, lalu kita hidupi itu, maka semua yang kita butuhkan disediakan. Namanya kingdom supply. Haleluya. Karena Tuhan merancang yang baik bagi kita. Orang pesimis itu selalu berkata begini, tidak ada jalan. Ini sudah waktunya untuk saya tidak perlu coba lagi. Orang pesimis itu selalu berpikirnya, semuanya negatif. Semuanya salah. Dia tidak bisa melihat sesuatu yang baik di tengah-tengah keadaan yang buruk. Dia tidak bisa melihat jalan di tengah-tengah keadaan yang kacau. Tapi orang optimis bisa mengurainya dan menemukan jalan yang luas di situ untuk dia berjalan. Karena dia mengerti rancangan Tuhan. Tuhan itu ada dalam kegelapan sekalipun, dia selalu menemani saudara dan saya. Kitab Ayub berkata begini, dia membuat pondok dalam kegelapan. Pondok itu bukan rumah permanen, pondok itu rumah sementara. Menemani Bapak Ibu yang sedang melewati jalan-jalan yang gelap. Dia ada bersama dengan kita. Karena rancangannya, rancangan yang terbaik. Biarlah janji Tuhan ini menjadi pegangan bagi setiap kita, sehingga membuat kita tidak mudah menyerah. Tidak mudah pesimis. Pilihan saat ini ada pada kita, untuk kita tetap maju, atau menyerah. Pesimis, atau optimis. Tapi saya pastikan, bahwa kita semua yang ada di malam ini, adalah orang-orang yang pantang menyerah. Sebab kita memiliki Yesus, yang akan sanggup memampukan kita, melakukan perkara-perkara besar. Bersama dengan Yesus, siapakah lawan kita? Bersama dengan Yesus, kita akan lebih daripada pemenang. Jadilah orang yang optimis dan bukan pesimis. Tuhan memberkati saudara. Yang amin, katakan amin 5 juta triliun kali. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya kembali dulu mungkin kepada Pastor Wesley. Sebelum yang lain. Baik, terima kasih Pastor. Untuk saya kembali ke Pastor. Buat teman-teman yang mau bertanya, monggo silakan. Pastor, ini ada beberapa hal
buat orang percaya, ketika dia putus pacar, Pak, rasanya sudah hadapi masa depan, sudah bukan pesimis lagi, sudah gelap gitu. Itu kira-kira akarnya di mana? Padahal dia ini guru sekolah minggu, cukup aktif melayani Tuhan. Pacaran lama sih, tiba-tiba putus gitu, seperti putus layang-layang. Itu banyak terjadi di anak muda. Yang kedua, bagi hamba Tuhan yang melayanin, ya saya tahu banyak yang melayani di pedesaan, di pinggir, di kota-kota kecil, mereka hadapin mengenai terpaan, penderitaan, resolusi, semak belukar, ekonomi juga begitu. Ada kalanya mereka frustrasi juga, Pak. Jadi apa yang memberikan sebuah wejangan dari pastor gitu, buat anak muda maupun teman-teman yang melayani. Terima kasih, pastor. Iya. Terima kasih, Pastor. Yes. Bapak Ibu, untuk anak-anak muda mungkin, kalau saya bisa share bahwa kalau kita cari pasangan, maka kita harus mulai dulu dari kaki Tuhan. Karena banyak kali kita para gembala ini, kalau kita konseling anak-anak muda, ketika mereka lagi falling in love, jatuh cinta gitu ya, dia bilang dari Tuhan. 3 bulan kemudian datangnya udah nangis-nangis. Katanya pacarnya selingkuhan dia, pacarnya punya pacar lagi, nggak benar loh. Terus yang dulu, yang 3 bulan lalu katanya dari Tuhan itu dari mana? Jadi saya selalu berkata begini, ketika anak-anak muda yang sudah waktunya mereka mau bangun hubungan, maka dia harus duduk di kaki Tuhan lebih dulu. Tapi duduk di kaki Tuhan juga harus ada syaratnya. Syarat yang pertama, misalnya kalau dia suka seseorang, jangan langsung dia langsung taruh hati, buka hati langsung gitu ya. Sebelum dia tanya Tuhan, maksud saya. Jadi dia harus datang ke Tuhan itu dengan situasi hati yang netral, 0 di hadapan Tuhan. Nggak suka sama sekali. Bukan nggak suka, maksudnya harus hatinya 0 dulu. Belum taruh bahwa dia suka atau tidak. Sekalipun dia mulai tertarik. Tapi dia harus datang Dengar tanya. kali anak muda ini. Tapi dia harus datang tanya Tuhan. Jadi hatinya harus netral. Ketika hatinya netral, baru di situ dia bisa dengar suara Tuhan dengan jelas. Kalau dia sudah suka lebih dulu, ketika dia duduk menanti-nantikan Tuhan, lalu dia katakan, Tuhan bicara kepada hambamu ini. Dia akan dengar suaranya sendiri. Dia kata, suara itu akan bilang, memang ini pacarmu, memang ini temanmu. Padahal dia sudah terlanjur suka lebih dulu. Karena hatinya tidak netral. Kalau sampai sudah terlanjur, tidak mulai lagi di kaki Tuhan, sudah terlanjur bangun hubungan, dan akhirnya di tengah jalan diputusin, maka saya selalu berkata, maka itu bukan yang terbaik. Karena musuh kita ketika kita ikut Tuhan, bukan lagi baik atau jelek, tapi baik atau terbaik. Jadi itu jadi sebuah pengalaman perjalanan dia dengan Tuhan, supaya dia mulai memilih yang terbaik. Nah, kriteria di dalam Tuhan pun ada. Kriteria dalam Tuhan itu adalah yang wanita itu dikatakan bahwa dia harus punya kecantikan batinia, bukan cuma kecantikan fisik saja. Ketika mereka bangun hubungan, mereka harus sama-sama bertumbuh rohaninya di dalam Tuhan. Ya. Mereka harus punya kehidupan yang kudus dengan Tuhan. Jadi kalau pacarannya belum apa-apa, sudah pegang-pegang tangan, sudah ciuman dan sebagainya, bagi saya itu bukan dari Tuhan. Ya. Kita harus radikal. Kalau kita nggak radikal, kita rada nakal. Ya. Jadi, kalau pertanyaan yang pertama tadi, kalau sampai diputuskan sederhana, maka itu bukan yang terbaik. Saya punya salah satu teman, bahkan sampai sudah bagikan undangan. Mau nikah. Sudah disebarkan undangan, sudah ribuan undangan. Pada hari H, yang calon pengantinnya pergi dengan laki-laki lain.
Dia nggak bisa terima selama hampir 2-3 tahun, nggak bisa terima itu. Tapi satu saat ketika Tuhan sadarkan dia bahwa itu bukan yang terbaik. Tuhan kasih gambaran, bayangkan saja, kalau kamu nikah dengan wanita itu yang pergi tinggalkan kamu, lalu kamu punya anak, kamu sudah terlanjur mencintai dia, punya anak, lalu kemudian tiba-tiba dia pergi tinggalkan kamu, ambil anak kamu lukanya lebih parah. Nah, kemudian setelah itu dia pulih karena dia tahu bahwa ini rancangan Tuhan yang terbaik, bukan yang terbaik. Yang perempuan itu, dia dapat istri yang benar-benar mencintai dia, takut akan Tuhan, dan punya anak, dan hidup melayani Tuhan sama-sama. Hidup bahagia sekarang. Kira-kira seperti itu yang jawaban pertama. Yang jawaban kedua, kalau bisa saya mau share bahwa untuk bapak-bapak, saya pernah tangani beberapa teman-teman hamba-hamba Tuhan, dan saya selalu katakan bahwa kalau bisa apa yang bisa diberdayakan kalau misalnya itu di desa, apa yang bisa diberdayakan. Contoh, saya pernah dua kali jadi wakil ketua BPD kalau kita di KPI ya. Ngurusnya hamba-hamba Tuhan yang di desa. Jadi mereka nggak bisa bangun gereja, mereka punya problem di dalam keuangan mereka. Nah, itu bagian untuk saya mikir. Lalu waktu itu saya kumpul teman-teman, kemudian saya mulai share dengan mereka untuk mereka memberdayakan kemampuan yang ada di jemaat dengan pertanyaannya begini, apa kekuatan yang ada pada jemaat? Kalau jemaat itu kekuatannya bertani, maka kita suplai benih. Dan suplai benih, kemudian kita siapkan mereka pasar. Ketika itu hasilnya ada, kita siapkan mereka pasar. Kalau itu hasilnya misalnya di daerahnya jauh, maka kita suruh kirim ke Makassar. Kirim ke Makassar pun, kita nawar ke teman-teman pendeta yang memang punya kemampuan untuk beli. Jadi hasilnya itu terjual, sehingga mereka langsung dapat uang. Jadi, kalau prinsip seperti ini saya nggak cuma kasih roti nggak cuma kasih ikan, tapi kasih benih dan kasih kail. Sehingga keberlangsungan itu selalu ada, potensinya ditarik keluar. Kira-kira begitu, Pak. Ya, Pastor, saya kira ya memang anak-anak muda itu harus betul-betul ditanamkan sebuah akar keyakinan yang kuat ya. Jadi gereja Tuhan harus betul-betul ini. Tapi yang namanya iblis itu kan sering mengintip ya. Jadi kadang-kadang anak pendeta pun kecolongan ya, Pastor ya. Jadi itu. Nah, kedua, Pastor, dalam menghadapi pandemi ini kita tahu bahwa betapa banyak yang mempengaruhi ke aspek ekonomi. Jadi para hamba Tuhan melayanin di pinggir kota, di pedesaan, di ini anak-anak mudanya bekerja juga banyak. Sekarang juga kena PHK, dampak itu sampai ke bawah itu. Apa yang menurut Pastor bisa berikan sedikit pencerahan dalam hal ini? Kira-kira tadi kan ini bicara pesimis. Ada kalanya yaitu melalui semak duri dalam ladang pelayanan juga menghadapi itu sampai seseorang itu harus pindah di resolusi, pindah berkali-kali. Itu kira-kira gimana, Pastor? Terima kasih, Pastor. Iya, terima kasih, Pastor Wesley. Saya punya dua solusi. Yang pertama adalah ketika kita ada dalam situasi seperti ini, maka saya percaya ini situasi yang bukan terjadi untuk satu gereja, tapi semua gereja sedang alami ini. Ya. Termasuk gereja yang saya gembalakan. Tapi saya punya sebuah solusi. Sekarang ini kemudian saya ngomong dengan organisasi. Saya ngomong dengan teman-teman yang secara keuangan mereka kuat. Gereja-gereja yang keuangan kuat. Untuk dalam waktu-waktu seperti ini, mereka jadi sister church untuk beberapa gereja. Misalnya gereja A, dia ambil 5-10 gereja untuk jadi sister church. Sehingga gembala yang sekarang ini sudah nggak mikir lagi tentang kehidupan setiap bulan, dia konsentrasi pelayanan. Sampai keadaan ini pulih, kita mengikuti ritme.
pemerintah sedang mengusahakan supaya semua divaksin dan sebagainya, semua yang tadinya online kembali onsite atau tetap bisa online dan sebagainya, sehingga kita ngambil. Nah, saya sendiri pun juga ketika saya ngomong ini kepada beberapa teman, saya lakukan sendiri, sehingga ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang kami adopsi, gitu loh Pastor. Kami adopsi, kemudian kita nolong mereka, karena ada beberapa teman-teman yang mereka dosen, di waktu-waktu ini mereka sudah nggak bisa ngajar, bahkan sampai makan pun mereka nggak punya uang. Wah, saya kedengar itu tuh miris di hati saya. Sehingga dalam pertemuan gembala-gembala, pendeta-pendeta, saya usulkan. Bukan cuma usulkan, tapi saya langsung katakan begini, saya ambil tanggungan sekian. Sekian hamba-hamba Tuhan, saya ambil tanggungan setiap bulan, dari kami akan supply itu. Akan supply kehidupan mereka. Secara nilai rasanya itu nggak cukup, tapi paling tidak bisa nolong mereka. Nah, kepedulian-kepedulian ini, karena kalau misalnya kita suruh mereka untuk lakukan sesuatu dalam keadaan seperti ini, kekuatannya terbatas. Satu-satunya adalah harus ada orang-orang yang terbeban untuk nolong mereka. Tujuannya supaya ada keseimbangan, maksud saya. Itu solusi yang pertama. Yang solusi yang kedua, gembala dengan gembala. Yang kedua, kita cari teman-teman yang memang punya hati ketika mereka punya diberkati secara finansial, entah itu teman-teman yang ada di dunia market, para bisnismen, mereka yang punya hati untuk nolong hamba-hamba Tuhan, kita minta mereka untuk mereka menolong hamba-hamba Tuhan ini setiap bulan seperti yang dilakukan oleh gembala-gembala itu. Nah, dua solusi ini saya pikir bisa untuk menolong mereka di waktu yang singkat. Kan nggak mungkin kita berkata, Bapak doa saja. Ya betul, mereka sudah doa. Tapi kehidupan mereka sesungguhnya bagaimana, seperti apa, kan begitu ya. Mereka butuh makan setiap hari. Paling tidak itu tercukupi dulu. Mungkin ya, itu. Luar biasa. Pastor punya hati hamba yang melayani. Saya tidak kadang-kadang melihat miris juga. Sinode juga kadang tidak kurang memperhatikan. Ya, saya kira itu bagus sekali. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya langsung, bisa buka speaker. Silakan, ada yang mau chat, silakan. Nah, ada yang raise hand, Intan, silakan. Di mana Bu Intan? Shalom Pak Pendeta Luther. Mau tanya, kalau satu pergumulan udah hampir 20 tahun, sepertinya apakah salah berdoa atau mesti mengalihkan fokus gitu Pak Pendeta? Sebenarnya gini, yang lebih tahu Ibu Intan, yang lebih tahu kan Ibu dengan Tuhannya. Iya. Karena begini, Tuhan itu kan nggak lihat batas waktu, yang Tuhan itu lihat kan hati. Makanya ada doa, ketika kita berdoa kita harus sudah siap dengan 3 jawaban dari Tuhan. Iya, tidak, tunggu. Wah? Jadi ketika kita berdoa. Mau ke WC bisa nggak ya? Ibu Intan. Ibu Intan, coba speakernya buka Ibu Intan. Ketika kita berdoa, maka Ibu harus siap dengan 3 jawaban doa. Ya, tidak, tunggu. Nah, tunggunya ini yang Ibu sedang tanya, 20 tahun. Kalau tunggu ini, nah saya salah satu yang saya besar dari pendoa. Dan saya banyak ngajar seminar dalam doa. Training doa saya ngajar. Salah satu yang saya ngajar begini, bahwa doa itu, yang pertama itu adalah, pertama Tuhan itu lihat hati. Yang kedua, kita harus tahu bahwa ada doa yang benar. Ya, bukan doa yang benar, orang benar yang berdoa. Yang kedua adalah, ada orang yang berdoa tapi salah berdoa, karena yang kita minta itu hanya untuk kita menghabiskan untuk kedagingan kita. Dan yang ketiga adalah orang yang salah berdoa. Jadi kita bisa koreksi di situ, saya ini tipikal yang mana. Misalnya contoh, orang berdoa untuk mau punya anak, di pikirannya pikir anak terus. Saya selalu koreksi, sebenarnya tidak salah, tapi itu nggak boleh. Harusnya di pikiran dia adalah, dia hanya pikir tentang Tuhan. Karena buah kandungan itu upah. Ketika dia berubah, maka jawaban itu datang. Saya pernah doa,
Saya pertama kali datang di Makassar, supir saya itu jemput saya. Pertama kali saya datang, Roh Kudus suruh tanya dia sudah punya anak belum? Dan dia bilang ke saya begini, saya sudah nikah 8 tahun waktu itu belum punya anak. Saya berdoa tiap hari mikir punya anak. Saya katakan besok ajak istrimu ketemu saya di kantor. Saya doakan mereka, 2 bulan kemudian istrinya nyatakan hamil, anaknya lahir laki-laki, saya yang kasih nama, Joycer. Joycer itu salah satu pahlawannya Daud. Sekarang anaknya udah SMP mungkin. Ya. Jadi saudara, ketika pikirannya, dia bilang, ketika saya pikirannya taruh pikiran Tuhan, maka Tuhan lakukan. Nah, Tuhan bisa jawab dalam waktunya Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan. Tapi sikap hati kita itu paling menentukan juga. Kira-kira seperti itu, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. Tuhan berkat. Ya. Oke, mungkin teman-teman masih ada yang tanya sebelum kita tutup. Kita persilakan. Kalau memang belum ada pertanyaan ataupun tidak ada yang bertanya, ya ada beberapa pastor mereka minta doa. Ininya, itunya. Saya bilang ya, kalau doa pastor kan digerakkan oleh Tuhan ya. Panggil si A, si B. Jadi saya bilang ya tunggu kairosnya Tuhan lah. Iya. Oke, pastor, saya kira sementara begitu. Sebelum tutup, kita terima kasih sekali ke pastor. Pastor bisa berdoa buat blessing buat kami, pastor. Oke. Ya, silakan pastor. Oke, Bapak Ibu, mari angkat kedua tangan kita. Jemaat Tuhan, pulanglah. Bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu segalanya. Amin. Ketika kita menemukan hati Tuhan, maka kita menemukan perbendaharaan. Jangan datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada Tuhan karena melihat jawaban. Yes. Tapi datang kepada Tuhan karena kita mencipta. Oh, I need. I love you. I need you. Karena dia segala. Pulanglah jemaat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Diberkati setiap pekerjaan tanganmu oleh Tuhan. Diberkatilah lumbung-lumbungmu, masuk keluarmu, anak-anakmu. Buah kandunganmu diberkati oleh Tuhan. Dijauhkan daripada segala virus, bakteri, termasuk COVID-19. Dan Tuhan akan memerintahkan berkat yang terbaik dari gunung-gunung. Berkat yang ada di samudra raya. Berkat yang ada di atas bumi, di bawah bumi. Kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepada engkau. Diberkatilah gereja BSB. Diberkatilah Pastor Wesley dengan seluruh tim, seluruh jemaat. Ini menjadi berkat untuk bukan cuma untuk Indonesia, tapi all nations. Akan mengalami berkat kekayaan bangsa-bangsa. Berkat kerajaan sorga. Berkat Tuhan ini turun sampai hari ini, sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita pada kali yang kedua. Semua kita yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, katakan amin 3 kali dengan keras. Amin. 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 Terbuka. Selamat malam. Tuhan ya, memberkati. Pastor, sekali lagi terima kasih. Silakan saudara mau kasih greeting ke Pastor Luther. Silakan bisa buka speaker. Mana dibukain? Udah, masing-masing bukakan speaker boleh. Belum bisa buka. Silakan buka speaker, bisa berikan greeting kepada Pastor Luther Dias. Buka speaker sendiri masing-masing. Nggak bisa, Pak. Oh iya, ini baru. Berkati Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus berkati Pastor Luther. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati semuanya. God bless semuanya. Terima kasih Pastor. Terima kasih Pak Witri. God bless you. Ya. Ini ada pendeta dari Wonosalam. Pak Bobi, Pak Arbinus, ya. Yang itu apa kali itu? Oke, saudara kalau mau menyaksikan khotbahnya cukup bagus kemarin dari Pak Widi.
tempat terakhir dalam perjalanan pelayanan hidupnya. Dia 17 tahun merintis di Wonosalam, di Jawa Timur ya, salah satu bukit atau gunung itu. Hari ini cukup berhasil, khotbahnya cukup bagus, bisa ke YouTube Batra Surya Baru, bisa nonton 2 kali. Khotbah itu seperti dia flashback kembali perjalanan pelayanan beliau. Saya kira ya memang beliau itu mungkin sudah tahu bahwa dia akan pulang. Saya kira saudara dan saya ada waktunya. Kalau kita hubungan akrab sama Tuhan, Tuhan mau panggil kita pulang, Tuhan akan kasih tahu kita. Betul ya, Pastor ya? Ya, oke. Baik semuanya, saya kira kita harus pamit satu dengan yang lain. Sampai berjumpa kembali. Sekali lagi terima kasih banyak, Tuhan berkati Pastor Luther Dias. Nanti kita bertemu lagi next month ya Bu ya, Pak ya. Oke. Sekian dulu. God bless all. Saya mohon pamit ya semuanya. Saya N ya. Oke, bye-bye.